Al-Abbas Fadilatul Ustazah Fatimah Uminina wal Ustaz Saleh Saiful Ma'arif Anda Muhammad Kahfi wa ikhwanihil jami' serta segenap anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yang punya bukunya dibuka halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul tatawwu'i i'lam anna salata afdalu ibadatil badan fa farduha afdalul fara'id wa nafluha afdalun nawafil wa fil haditsil qudsi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa nawafilu jawabiru lil fara'id wa biha raf'ud darajat wa salatun nafilati kathiratun wa tanqasimu ila qismin la tushra'u fihi al-jama'atu wa qismin tushra'u al-jama'atu fihi. Al-qismu al-awwali an-nawafil allati la tushra'u fiha al-jama'atu fa minha rawatibul maktubati wa fil hadits man shalla sanatayn 'ashrata rak'atan fi yawmin wa laylatin bana Allahu lahu baitan fil jannah arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn بعد العشاء وركعتين قبل الفجر رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله على النار رواه الترمذي. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 وأفضل هذه الرواتب الركعتان قبل الفجر. ففي الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم. ويندب تخفيفها وأن يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون والإخلاص وأن يضطجع بعدهما على الشق الأيمن مستقبل القبلة قائلا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار 3. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul tatawwu', salat sunnah. Tatawwu' makna sunnah. Tatawwu' maknahu sunnah. Salat sunnah. Ya'lam, ketahuilah anna salata, bahwa salat itu afdalu ibadatil badan, seutama-utamanya ibadah badan kita. Jadi ada ibadah badan yaitu sholat, itu ibadah paling utama. Ada ibadah badan lain yang paling utama apa? Selain sholat, ibadah badan. Puasa, benar. Baik. Puasa adalah ibadah badan. Fafarduha, kefarduan sholat itu afdalul faraidi, melebihi keutamaan kefarduan lainnya. Sholat zuhur lebih utama daripada puasa Ramadan. Sholat asar lebih utama daripada puasa Ramadan. Jadi kefarduan apapun, kalau yang namanya sholat lebih utama daripada kefarduan yang lain. Wa nafluha, dan kesunahan sholat afdalun nawafil, seutama-utama kesunahan lain. Contoh, sholat sunnah qabliyah zuhur, sholat sunnah ba'diyah zuhur lebih utama daripada kita sedekah dengan pengamen, lebih utama daripada kita membaca Al-Quran di luar sholat. Kalau membaca Al-Quran di dalam sholat hukumnya apa? Fardu. Hukumnya apa, Yunus? Fardu. Hukumnya baca Al-Quran dalam sholat hukumnya apa? Wajib. Wabil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Firman Allah, tetapi redaksinya lewat lisan Nabi kita Muhammad SAW. Seperti begini, salah satu contoh hadis. Ini firman Allah. Kalimatnya ini, Abdi hamba, la tansani, janganlah engkau melupakan. Ini hadis qudsi, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Itu cuma redaksinya adalah dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau lisan Nabi Muhammad yang mengucapkan firman Allah tadi, tetapi melalui perantara malaikat Jibril, itu namanya bacaan Al-Quran, bukan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis, bukan hadis. Firman Allah Ta'ala cuma redaksi kalimatnya melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wala yazalu abdi, senantiasa hambaku itu, wala yazalu itu artinya senantiasa. Tapi kalau diterjemahin perkata jadi kacau. Wa dan la tidak, yazalu tersingkir dan tidak tersingkir. Abdi hambaku, sebetulnya maknanya juga mirip-mirip. Wala yazalu senantiasa abdi hambaku, yataqarrabu ilayya mendekat kepadaku bin nawafil dengan ibadah salat-salat sunnahnya, hatta uhibbahu hingga aku akan mencintai. Jadi kalau kita salat sunnah, kalau jalanin salat sunnah, salat fardunya dijalanin nggak kira-kira? Coba ditanya dulu. Kalau menjalanin salat sunnah, salat fardunya dijalanin nggak? Pasti dijalanin, gitu ya. Kalau orang yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai. Allah akan apa? Coba lihat orang yang biasa sholat malam, sholat duha, sholat tasbih, wajahnya putih, bersinar. Bapak, kulitnya hitam. Betul, memang kulitnya hitam. Tapi bagi orang-orang tertentu akan terlihat wajah yang putih bersinar. Wajah yang putih bersinar. Kami cerita sedikit boleh ya? Dulu Abi punya teman namanya Fadli. Fa, Dot, Lam, Ya, Fadli. Teman sekelas Abi. Itu saingan kalau belajar. Lagi di sanawiyah. Kalau Abi ranking 1, dia ranking 1,5. Abi ranking 2 maksudnya. Nah, kalau dia ranking 1, Abi ranking 2. Tapi semoga Allah merahmatinya, sudah wafat. Fadli ini dari masih kelas 1 sanawiyah, mungkin anak-anak itu kelas 1 SMP, sholat itu belum tahu maknanya. Tapi si Fadli ini itu tahu makna. Wajahnya itu, kulitnya itu sama kayak Abi, sawo busuk. Ya, kulitnya sama Abi. Cuma orang kalau ngelihat dia kayak pakai bedak, padahal mukanya nggak pakai. Ya, artinya bercahaya. Orang melihat itu si Fadli bercahaya. Masya Allah. Jadi kalau orang yang sholat sunnah pasti dicintai Allah. Setiap orang yang dicintai Allah itu punya nur, punya cahaya. Likulli man yuhibbuhullah fahuwan nur. Setiap orang yang dicintai Allah punya cahaya. Setiap orang yang dicintai Allah punya cahaya. Kita ada cahaya? Ada. Lampu di atas kita. Kamu bercahaya. Kalau kamu menjalankan yang fardu, kemudian menjalankan yang sunnah. Wan nawafil, sholat-sholat sunnah itu jawabirul lil faraid, jawabir penjabaran, artinya pecahan lil faraid dari sholat-sholat fardu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Sholat sunnah itu adalah sholat kerinduan karena sudah melaksanakan kefarduan. Diulangi. Sholat sunnah itu adalah sholat kerinduan setelah melaksanakan sholat fardu. Kenapa? Kalau orang beriman habis sholat fardu, dia merasakan dirinya itu bertakarrub, mendekat kepada Allah, berbicara kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bersedap-sedap kepada Allah. Saat dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kerinduan itu, bercakap-cakapnya itu, mahabbahnya itu dia nggak mau lepas. Dia lanjutkan dengan sholat sunnah. Nah, itu yang disebut sholat sunnah, adalah bukti kerinduan seseorang kepada Allah setelah mengerjakan sholat fardu. Itu penjabaran daripada
sholat fardu, sholat sunnah penjabaran dari sholat fardu. Wabiha, dengan sholat sunnah itu raf'ud darajat, seseorang akan diangkat derajat. Pak, sholat fardu kan udah cukup. Betul, sholat fardu udah cukup. Sholat fardu itu menghapus dosa. Sholat fardu itu mengangkat derajat. Sholat fardu itu akan menjadi penebusnya dia, pembelanya dia di hari kiamat. Tapi kalau dia tambahkan dengan sholat-sholat sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih, yaitu apa? Raf'ud darajat, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mahiyat derajat. Ada yang pernah tahu apa itu derajat? Di dalam kitab tafsir Syekh Abdul Fida Ismail Ibn Katsir, orang bertanya, mahiyat derajat? Apakah derajat itu ya imam, wahai imam? Dijawab oleh Imam Ibn Katsir, ad-darajatu hiya martabatul ulya fil jannah. Derajat itu adalah satu tingkatan tertinggi di surga. Surga udah tinggi, tapi kalau dia punya derajat, dia tambah tinggi lagi derajat, tinggi lagi tingkatan, tinggi lagi tingkatannya. Siapa punya 1000 derajat, 1000 tinggi kemuliaannya di dalam surga. Siapa yang punya 1 derajat, 1 tinggian di surga. Enggak punya derajat, yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Emang harapan kita kalau di akhirat mau kemana? Ada orang nih, aku tidak perlu masuk menjadi penghuni surga, tapi aku juga tidak pantas disiksa masuk neraka. Itu kata-katanya Abu Nawas, benar buat dia, tapi bagi kita nggak boleh, karena kita diajari nama Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa yang harus dibaca setelah sholat witir? Maka Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya benar Mas'ud, qul Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rasulullah, habis sholat witir doa apa sih ya Rasulullah? Nabi bilang, katakanlah Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ya Allah, aku bermohon kepadamu ridhoanmu dan surga, dan aku berlindung padamu daripada siksa murkamu dan nerakamu. Jadi surga diminta nggak di dalam doa? Diminta, minta gitu, sungguh-sungguh. Masa ente ya Allah, nggak apa-apa deh, masuk nggak masuk surga. Emang udah kuat masuk neraka? Iya. Neraka itu ringan, yang paling ringan siksaannya adalah seseorang dikasih sendal dari api neraka, wa yujarjiru mukhuha, otaknya mendidih. Pakai sendal di neraka enggak jilat api, tapi ketika dia pakai sendal dari api neraka itu yujarjiru mukhuha, otaknya mendidih. Butak. Orang lihat air mendidih, otak bisa mendidih. Wal'iyadu billahi min. Lanjut. Wa salatun nafilah, salat sunnah, nafilah artinya apa? Sunnah. Katsiratun, mana? Banyak. Wa tanqasimu, dibagi ila kepada qismaini, 2 bagian. Salat sunnah terbagi 2 bagian. Qismin, bagian yang pertama, la tusyra'u, tidak disyariatkan fihi, di dalam salat sunnah itu, al jama'atu, berjamaah. Wa qismin, dan bagian lainnya, tusyra'ul jama'atu fihi, disyariatkan al-jamaah, berjamaah fihi, di dalam salat sunnah itu. Kita pembagian yang al-qismul awal. Apa makna qismul awal? Bagian pertama, shafful awal. Al-qismul awal muradifuhu shafful awal, atau faslul awal, atau babul awal, atau yang banyak lagi. Katsir minal kalimat, hadhil kalimat. Al-qismul awal, bagian pertama, an-nawafil, salat sunnah, allati yang la tusyra'u, tidak disyariatkan fiha, di dalam salat sunnah itu, al-jama'atu, berjamaah. Faminha, di antaranya rawatibul maktubat. Rawatib al-maktubat, salat fardu. Al-maktubat maknanya adalah salatul fardhi. Rawatibul maktubat, salat yang mengiringi salat fardu. Salat yang mengiringi salat fardu. Kita menyebutnya qabliyah, ba'diyah. Qabliyah, ba'diyah. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man shalla, barang siapa yang sholat Itsnatai asyrata, 12 rakaat fi yaumin wa lailah, sehari semalam. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat, berapa? 12 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Banallahu, Allah akan buatkan, Allah akan bangunkan. Bana bahasa Arab. Kalau di Indonesia bina. Bina itu artinya membangun. Banallahu, Allah buatkan, Allah bangunkan lahu, buat dia, baitan, rumah, fil jannah, di surga. Rumah di surga tidak seperti rumah di dunia. Rumah di surga tidak seperti rumah di dunia. Rumah di surga mungkin untuk kita adalah istana. Istana di surga udah tidak lagi terbayang oleh kita. 12 rakaat itu sholat sunnah, Allah buatkan rumah di dalam surga. Kalau yang mau sholat sehari berapa? 12 rakaat sholat sunnah. Tapi kalau sholat sunnahnya kurang dari 12 rakaat, dibuatkan Allah nggak di dalam surga? Terserah Allah, mau ngatur-ngatur Allah. Terserah Allah. Paham? Arba'an qabla zuhri. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat. Wa raka'ataini ba'da, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Berapa jadinya? 6. Wa raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Berapa? 8. Wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat sesudah sholat isya. Berapa? 10. Wa raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berapa? 12. Hafalin. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Hafalin. Laksanakan. Pak, saya kan masih kecil, Pak. Berusaha. Tapi ntar nggak kuat, coba dulu. Masa udah lama. Kayak orang laki-laki kalau lagi ngejar temenannya, tahu temenan, kecintaan. Dia mah orang cakep, saya mah nggak bakal bisa sama dia. Itu menyerah nggak itu kalimat itu? Kejar dulu, nggak dapat, dia. Paham? Kejar dulu, laki-laki mau. Enggak. Paham? Anak perempuan juga begitu. Ya. Lihat kesungguhan laki-laki. Kalau laki-laki udah sungguh-sungguh, orangnya juga ganteng. Ya. Kalau pilihan mah pilihan perempuan ya. Ganteng apa enggak ganteng? Enggak ganteng sih, cuma sungguh-sungguh. Ya kalau bisa mah yang ganteng. Sungguh-sungguh ganteng, terima. Enggak sungguh-sungguh tapi ganteng, jangan terima juga. Bakalan hidupnya di rumah tangga melempem nanti. Orang contoh lagi Abi ini masih muda, miskin tapi pede habis. Kejar sampai dapat, nggak dapat takdir. Umi aja yang 21. Tapi kan Allah terima tuh, Abi yang mau Umi ya, sampai sekarang. Alhamdulillah. Kata Umi, dulu bang kalau nikah sama yang dulu belaksak itu tuh kan. Semoga Allah merahmati ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha", barang siapa menjaga. Barang siapa apa Yunus? Merawat. Man hafadha, barang siapa apa? Wildan. Barang siapa yang memelihara. Man hafadha. Apa hadis? Hafadha, mana hafadha? Barang siapa yang bisa menjaga, memelihara, merawat ala arba'in, atas 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa arba'in, dan 4 rakaat ba'daha, sesudah zuhur, haramahullahu, Allah haramkan buat dia ala nar, disiksa di api neraka. Masya Allah. Pahalanya besar nggak? Kalau pahala besar itu berat nggak? Kalau pahala besar berat nggak?
Al-ajru ala qadri ta'at. Pahala itu tergantung susahnya. Semakin berat dilaksanakan, semakin besar pahala. Sholat tahajud berat apa ringan? Berat. Karena berat pahalanya besar nggak? Coba di dalam Al-Quran ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, wa minal laili, di antara malam hari itu, fatahajjad, bersungguh-sungguhlah kalian bangun malam. Ngapain itu? Fatahajjad bihi nafilatan lak, untuk melaksanakan apa? Salat sunnah. Di malam itu melaksanakan salat. Ayyab'atsaka, niscaya Allah akan bangkitkan kamu nanti di hari kiamat. Maqaman mahmuda, memiliki derajat yang terpuji. Siapa yang punya derajat terpuji? Cuma satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau lagi doa azan gimana? Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, bangkitkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki posisi derajat ketinggian yang terpuji. Itu kalimatnya. Kalau kita sholat tahajud, Pak, insya Allah nantinya kita bisa disandingkan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bahasa kita, apa iya ya, kita satu derajat surganya sama Nabi. Jangan bilang enggak. Siapa yang cinta kumpul enggak sama Nabi? Man ahabba syai'an kana ma'iyatuh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan bersama sesuatu yang dicintai. Yusyarul mar'u ma'a man ahab. Begitu dalam hadisnya. Dikumpulkan seseorang itu nanti pada hari kiamat kepada siapa yang dicintai. Kamu cintanya sama artis-artis non-muslim itu, wala'ilmu billah, nanti di akhirat bagaimana? Harapannya adalah jangan sampai. Enak ya, di neraka banyak artis yang satu itu. Semoga Allah beri hidayah. Jangan disukai Nabi, jangan. Sian. Mudah-mudahan bisa bertobat. Sian. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Warawa, diriwayatkan Abu Dawud, dari Imam Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an, rahimallahu, Allah senantiasa rahimah. Rahimah itu sebetulnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya tidak senantiasa. Tetapi rahimah di sini disebutnya jumlah du'aiyah. Berarti apa? Daya, biar belajar. Jumlah du'aiyah artinya senantiasa dirahmati oleh Allah. Imra'an, seorang hamba. Shalla, yang hamba itu salat sunnah qabla al-asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. Jadi kalau kita salat sunnah sebelum asar 4 rakaat, kita senantiasa akan diapakan? Dirahmati sama Allah. Diapakan kita nanti kalau salat sunnah sebelum asar 4 rakaat? Dikasih sayang ya Allah. Akan diapakan? Dicintai. Akan diapakan? Dirahmati. Akan diapakan? Dirahmati. Wa afdalu hadhir rawatib, seutama-utamanya salat rawatib ini adalah raka'atani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah tadi banyak kan ya? Tapi yang paling utama salat sunnah adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Subuh sebelum apa? Subuh sebelum apa? Subuh sebelum apa? Apa Nuril? Sebelum apa? Apanya? Sholat sunnah 2. Subuh kesiangan, boro-boro mau sholat sunnah ya. Maka kalau tidur jangan malam. Jangan malam-malam. Masa pintu majelis Abi yang buka? Nggak boleh kalau malam. Paham? Fafil hadis, di dalam hadis Nabi, rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya, lebih utama, lebih baik dari dunia, wa ma fiha, dan segala isi. Isi dunia bagus kan?
Bagus. Ada gunung, lautan, pemandangan, udara, burung-burung yang beraneka warna ragam dan kicauannya. Kemudian manusia, ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang tinggi, ada yang pendek, semua bervariasi, ada hewan-hewan. Kemudian di dunia ini ada zamrud, zabarzat, apalagi itu? Batu bacan, batu kalimaya, batu koral kalilaya. Batu kalimaya itu batu koral kalilaya. Banyak keindahan-keindahan. Tapi kalau orang bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih hebat daripada dunia segala isinya. Wa yundabu, disunahkan takhfifuha, sholatnya ringan aja, jangan lama-lama sholat. Sholat sunnah sebelum subuh, sholatnya ringan, jangan lama-lama sholatnya. Wa an yaqra'a fihima, bacalah di 2 rakaat itu. Yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Setelah Fatihah rakaat pertama, baca qul ya ayyuhal kafirun. Wal ikhlas, dan membaca surat al-ikhlas di rakaat kedua setelah Fatihah. Kemudian apa lagi? Ini sunnah nih. Wa an yaqaji'a ba'dahuma, dan berbaring setelah sholat sunnah subuh 2 rakaat tadi, ala syiqqil aiman, kepada pinggang yang sebelah kanan, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Nih berbaringnya begini, Nabi contohin ya. Sebentar. Ini baringnya. Nah. Gitu ya. Sunnah nih. Sunnah. Nabi contohin. Coba kalau di majelis sambil rebahan gitu nggak bisa, kepentok tembok. Kalau di sini kan gede nih majelisnya, Ustazah Fatimah. Ketika kita sudah berbaring di sebelah kanan menghadap kiblat, kayak orang mati tidurnya kayak orang mati. Kalau orang mati kasihnya di mana? Di sana tuh selatan, kepalanya di utara, badannya menghadap ke barat. Nah, itu udah benar. Ada benar. Kiblat tuh. Kayak orang mati tidur. Kemudian qailan, sambil membaca doa yang diajarin Nabi. Apa bacanya? Ikuti sama-sama ya. Nabi baca, mau baca. Allahumma rabba Jibril, Mikail, Israfil, Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Dibaca 3 kali. Jadi begitu selesai pelajaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Untuk talqin dan zikir mohon kiranya para hafid mengerti. La ilaha illallah.
علينا إنك أنت السميع العليم وصلى عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Langsung diberesin kita sama Isya.